pada hari ini tanggal 8 September hari Minggu pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi dengan seluruh wadah pegawai KPK dan LSM semua kemudian mendukung untuk menutup logo KPK. Simbol yang sangat vokal sekali yang diberikan oleh KPK bahwa ada unsur-unsur yang dirasakan sangat menyulitkan kualitas KPK saat ini dan pelemahan-pelemahan KPK beserta dengan proses pun. Pak Saud, kita ngobrol di dalam ya Pak ya? Oke. Kita lihat tadi kain hitam panjang terbentang menutupi simbol berani jujur hebat KPK. 16 tahun berdiri dan baru kali ini KPK menutup simbolnya. Ya, itu menyerupakan pesan bahwa kalau memang mau ditutup ya tutup sekalian sama-sama. Jangan setengah-setengah. Kita sepertinya diminta kamu boleh tapi buntutnya dipegang-pegang gitu, ya kan? Karena kalau kita kembali ke piagam PBB itu jelas di sana. Apa yang disebut spesial teknik itu kaitan dengan penyadapan. Ada disebut undue influence, ada beberapa hal yang tidak penting jangan dimasukin ke dalam hal pemberantasan korupsi. Nah itu semua piagam-piagam itu yang kita tanda tangani 2006, kemudian itu keluarnya 2003, sampai hari ini tidak ada perubahan di dalam kaitan penyesuaian terhadap Undang-Undang Tipikor kita. Daripada bicara Undang-Undang KPK, kami mengatakan marilah kita bicara Undang-Undang Tipikor, influence trading, private sector, kemudian illicit enrichment, asset recovery, itu semua kan hal-hal yang belum beres. Itu justru yang prioritas. Bahasa sederhananya apa kata dunia kalau memang kita mau masih berpikiran bahwa KPK tidak perform. KPK perlu dicek. Pengawas internal KPK itu jelas kok siapa yang menyadap, kapan disadap, dasar penyadapan apa itu semua sudah ada dan diatur, itu bisa diaudit. Walaupun 2018 mencatat sejarah terbanyak OTT, tapi kan juga banyak Pak pasti omongan miring gitu ya Pak Saud ya. Bahkan harapan dari Pak Presiden misalnya mengatakan bahwa ya jangan hanya tangkap-tangkap lah, tapi juga cegah. Ini artinya apa ya buat KPK? Coba panggil semua kepala daerah ke Jakarta, tanyain sama mereka siapa di antara mereka belum pernah ketemu dengan kita dan berapa lama ada tim kami di sana. Begitu juga BUMN. Kalau kita bicara BUMN itu hampir sekitar 4.400 triliun mereka sekarang lebih, ya. Terus siapa yang belum pernah kena pencegahannya? Siapa yang belum pernah ketemu disupervisi sama KPK? Demikian juga instansi-instansi penegak hukum lainnya. Itu semuanya merupakan statistik atau upaya-upaya bahwa sebenarnya pencegahan itu lebih banyak Daripada penindakan OTT dan lain-lain. OTT itu cuma kurang dari 200 kok. Sejak KPK berdiri itu. Sementara pencegahannya banyak, nggak kehitung. Saya datang ke DKI, kemudian Pak Jarod datang melapor, Pak Saud datang ke DKI, saya dapat uang 5 triliun karena kami minta yang belum bayar pajak bayar. Saya nggak nyebut lagi ada stadion di daerah dikuasai oleh kelompok tertentu, diserahkan ke pemerintah. Kita belum bicara lagi ada aset-aset tertentu dikuasai oleh kelompok tertentu di daerah dan dikembalikan ke BUMN itu. Kita belum bicara bagaimana daerah sekarang sudah mulai tertib dalam keadaan tax ratio. Oleh sebab itu, kembangkan aja resource KPK, mulai orang, metode, penguatannya, bukan pelemahannya. Revisi itu perlu revisi. Saya pikir deputi di KPK perlu satu ada. Deputi pengamanan perlu. Karena orang-orang baik yang di lapangan bekerja ini kan kita tahu kadang-kadang mengalami bencana juga, ya kan? Bagaimana respon kita untuk menghadapi mereka orang-orang baik yang memerangi kebatilan itu tapi dikejar-kejar oleh orang lain. Apa yang terjadi sama Nopel, apa yang terjadi di daerah-daerah, kadang-kadang kita agak sedikit harus main kucing-kucingan. Itu kan sebuah disuruh memberantas korupsi tapi buntutnya seperti dipegang-pegang, dan itu yang terjadi dalam revisi undang-undang itu. Jadi revisi yes tapi memperkuat. Yang esensi untuk memperkuat. Ya. Jangan justru memperlemah. Ya. Dengan 10 nama yang sudah masuk ke dalam tanpa revisi, diterima mulus di meja Presiden dan juga masuk ke dalam meja anggota Dewan Terhormat, Pak Saud juga dipertanyakan kok Pak Saud nggak mau lanjut ke periode kedua sih? Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya pikir nanti saya di luar akan lebih banyak bisa fleksibel untuk melakukan penindakan, pencegahan. Saya kan bisa ketemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, banyak metode, banyak cara. Itu kan lebih fleksibel. Sekarang kan nggak bisa. Saya mau ketemu orang aja harus jelas. Nanti ada konflik of interest. Siapapun yang dipilih, mau warnanya kuning, warnanya yang lain-lain. Kalau kucing putih atau kucing hitam, begitu dia masuk, dia akan bertahan lama.
Karena value di KPK sudah jelas. Semua orang di KPK itu di check and balance. Orang-orang yang membawa agenda-agenda tersembunyi, coba-coba masuk KPK, itu tidak akan pernah bertahan lama. Percaya saya. Dia nggak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Check and balance cepat. Dan supaya mana saya sebutkan, penyidik-penyidik itu memang dididik untuk independen. Penyidik-penyidik itu memang dididik untuk mereka memiliki value di kepala mereka selama sejak KPK berdiri sampai hari ini. Bahwa mereka tidak ragu tentang mengumpul 2 bukti. Kalau 2 bukti itu cukup, mereka melakukan penindakan. Karena at the end kan tujuannya kan yang kita takutkan orang masuk ini kan membawa agenda dari luar. Tidak menangkap seseorang, favoritism, jadi penakut, atau ngikut-ngikut orang tertentu gitu. Nah itu tidak akan on di sini. Itu tidak akan on. Katakan mereka nanti akan voting seperti apa skornya umpamanya gitu ya, dari 5 itu. Tapi saya percaya bahwa koreksi publik, kontrol publik, ketika ketidakadilan itu datang, semua orang di KPK melawan. Jadi jangan ragu, kalaupun mereka harus dipilih, sudah given, nggak bisa diapa-apain lagi, mau seleksi ulang. Kan nggak mungkin. Ya, oleh sebab itu, ya kita nanti tinggal bagaimana mengimbanginya di dalam. Yang penting dari seseorang itu dia teruji atau enggak. Kamu bisa ketemu orang yang track recordnya bagus, kamu bisa ketemu orang yang portofolionya bagus. Ya kan, tapi jangan percaya begitu saja, karena ketika dia masuk itu teruji ketika dikasih kekuasaan, dan apapun hasilnya. Kalau saya ditanya satu per satu, tentu saya punya perhitungan tersendiri terhadap orang-orang itu, tapi kan saya nggak boleh jawab, sampai nanti biar aja DPR yang, kecuali kalau saya pansel udah saya coret-coret semua tuh kan gitu, ya nggak? Nah tapi bisa juga nggak bisa juga saya coret, karena panselnya berapa orang? Saya yakin mereka berdebat juga di dalam. Pasti ada berdebat. masalah nggak kalau misalnya seorang itu pernah misalnya melanggar etik atau diduga melanggar etik, atau kedua punya manuver-manuver untuk merubah bagaimana sistem di KPK, terus kemudian jomplang gitu. Ada salah satu capim juga yang mengatakan saya maunya KPK nanti nggak usah nyidik Polri dan Kejaksaan Agung dan lain-lain. Hal-hal seperti itu akan merunyamkan fondasi KPK nggak? Ya itu sebabnya saya katakan KPK itu juga harus di-challenge oleh publik. Cuman cara men-challenge-nya itu justru jangan memperlemah. Cara men-challenge-nya itu kasih dia kesempatan untuk kemudian dia berkembang lebih cepat, baik sistem, metode, teknologi, orang dan seterusnya. Tetap percaya saja, publik harus mendukung. Kalau publik tidak mendukung, KPK kiamat. Selesai. Yes. Terima kasih Pak Saud. Kita akan temukan fakta berikutnya.